Nah, jadi kalau satu naik satu turun gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan gold ini, jadi kalau satu naik satu turun gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan gold ini artinya memang secara sentimen ini masih bullish ya untuk gold, karena penambahan long position open interest data yang ada untuk saat ini memang agak terkesan sepi gitu teman-teman ya untuk bagian bawah, karena memang banyak kan mereka masih mengisi di atas lagi. Artinya memang halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan sebelum kita bahas ini lebih lanjut ya, kita mau bahas hasil dari movement ya, analisa kita yang kemarin. Dan kalau kita perhatikan hasil dari movement ya atau analisa kita yang kemarin ya, ini memang cenderung masih sideways, cuma ada sedikit perlawan dari pihak buyer teman-teman. Oke, jadi kalau kita perhatikan ya, di sini kita cek dulu ya untuk dolar indeks ya. Jadi kalau dari DXY itu sendiri, DXY dia sempat running ya, turun ya, itu dari 98 ya, dia mentok di 98, terus dia turun di level terendah itu di 97.73 gitu. Artinya memang di sini terjadi pelemahan untuk USD ya teman-teman ya gitu. Lalu kalau kita perhatikan juga dari sisi gold ya, karena USD itu melemah ya, otomatis gold itu naik karena kan korelasi mereka itu negatif teman-teman. Nah, jadi kalau satu naik satu turun gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan gold ini mengalami kenaikan ya dari 3733 ya ke 3778 ya ke 3780-an teman-teman gitu. Terus after that dari reject ya, turun dan closing di 759 atau 3760-an lah kita bulatkan teman-teman gitu. Dan saat ini bagaimana movementnya untuk lanjutan minggu depan? Kebetulan minggu depan itu adalah awal bulan teman-teman, yang menunjukkan bahwa setiap awal bulan itu ada yang namanya NFP gitu teman-teman ya. Jadi karena ada NFP berarti ya ini sudah mulai masuk kembali ke siklus pertama ya di laporan keuangan US ya, atau fundamental, secara fundamental yaitu adalah laporan tenaga kerja teman-teman gitu. Oke, kita lanjut aja ya, dan kita penasaran, saya penasaran sebenarnya apa yang akan terjadi kalau misalkan hasil dari NFP ini keluar, dan kita juga mau lihat ya kecondongan dari data NFP itu bagaimana gitu. Oke, kita langsung cek di investing teman-teman. Jadi di bagian investing ya, ini kalian bisa langsung akses juga website ya. Ini untuk hari Senin kita tidak ada news teman-teman, clear ya. Kemudian untuk Tuesday hari tanggal 30 September ini ada FOMC dari Williams ya. Ini jam setengah satuan lah gitu, sama jam 5 pagi ada. Lalu di jam 11.30 ada RBE ya, interest rate decision. Dan ada GDP report ya dari kuartal 2 dari pound sterling atau UK ya, dari Inggris ini. Ini kalau kita lihat GDP-nya memang ada sedikit penurunan teman-teman gitu. Lalu di hari yang sama ya, hari Selasa ini kita lihat ya, ada JOLTS job opening yaitu di jam 9 malam teman-teman ya. JOLTS job opening jam 9 malam, dan ada CB consumer juga gitu teman-teman ya. Ini kalau dari JOLTS job openingnya ini, pembukaan lapangan pekerjaan baru memang terlihat ada sedikit penurunan dari 7.181 diprediksi turun ke 7.150, yang nanti ini ada potensi dia minus juga kalau dari forecastnya teman-teman. Dan di hari Selasa, di hari Rabu ya, Rabu itu ada dari CPI Euro ya teman-teman ya. Ini ada, kita dapat kedatangan dari CPI Euro juga ya. Kemudian ada ADP ya, jadi habis JOLTS itu ya selalu ada yang namanya ADP teman-teman ya, mereka itu selalu berbarengan. Jadi ADP dari 54 ke 53 ya. Ini kita lihat dari data forecast yang ada. Kalau kita pegang dari dua data forecast ini, yang pertama itu ada JOLTS ya, diprediksi juga menurun, dan ADP diprediksi juga menurun ya. Ini pandangan sementara aja gitu ya, bukan pandangan pasti teman-teman. Pandangan pastinya itu nanti ketika kita udah pegang dua data fix dari ADP dan JOLTS itu sendiri teman-teman ya. Kalau ini yang sementara waktu, kita lihat dari pandangan forecast ini memang masih cukup negatif untuk USD gitu, atau hasil dari NFP itu masih berpotensi negatif gitu teman-teman. But let's see nanti hasil dari fix numbernya ya,
fix reportnya ya setelah rilis ini keluar ya, maksudnya berita ini dirilis teman-teman gitu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Ini ada ISM Manufacturing jam 9 malam ya. Terus di hari Kamis ini ada initial jobless claim. Jobless claim di sini diprediksi meningkat ya dari 218 ke 229 gitu ya, menunjukkan bahwa pasar dari tenaga kerja ini sebenarnya sudah mulai melemah kembali gitu teman-teman. Lalu kita coba lanjut lagi ya. Kita lihat di hari Jumat itu berarti ada yang namanya pendapatan rata-rata per jam, kemudian ada NFP ya, sama ada satu lagi itu adalah tingkat pengangguran teman-teman ya. Nah ini kalau kita perhatikan NFP ya, ini ada sedikit koreksi sebenarnya dari 22.000 ke 51.000 gitu. Cuma kalau dilihat dari data pendukung yang untuk saat ini ya, ini memang agak sedikit tidak berkorelasi gitu teman-teman. But let's see, nanti saya baru akan bisa maksudnya punya pandangan yang lebih yakin ya terhadap NFP ketika saya pegang dua data. Minimal saya pegang JOLTS, data JOLTS sama data dari ADP teman-teman. Oke, jadi untuk saat ini memang prediksinya pandangan sementara saya dari hasil dari forecast itu memang masih negatif. But let's see nanti hasil bagaimana. Oke teman-teman. Ya jadi itu dari news untuk minggu ini teman-teman ya. Lalu kita lanjut untuk bahas yang lain ya. Nah di sini saya mau bahas mengenai OI data dan COT data. Jadi untuk OI data sama COT itu kita udah update ya di Learning Center teman-teman ya. Ini kita udah update di Jurnal Trading ID ya, channel public teman-teman. Kalian bisa langsung follow aja. Ya ini saya update rutin ya teman-teman ya. Nah tapi saya mau bahas yang ada di sini aja, sama aja kok sebenarnya gitu. Nah dari hasil dari COT ya, di sini COT longnya itu 3.479 ya, sedangkan shortnya itu ada surplus juga penambahan sebesar 1.901 gitu. Nah artinya memang secara sentimen ini masih bullish ya untuk gold karena penambahan long position cukup besar. Dan di sisi lain mereka hedging juga untuk 1.900 ini untuk mengamankan posisi jika memang suatu saat nanti market atau suatu hari nanti market itu tiba-tiba berbalik arah gitu teman-teman. Nah spreading ini ya kalau kita lihat memang spreading ini cukup besar juga 1.300, artinya mereka yang masih punya posisi dua arah gitu teman-teman. Oke. Nah ini dari OI data, dari open interest data, karena hari Jumat kemarin itu adalah hari terakhir ya market open, jadi kita coba punya harga penutupan nih gitu teman-teman. Nah dari harga penutupan ini ada di 3769 3760 teman-teman. 3760 ini ya, kalau di atas 3760 nanti kita sesuaikan lagi dengan harga opennya dia gitu. Kalian tinggal cari switch ke TF daily ya, kalian lihat nih kan di candlestick kan ada OHLC ya. Nah OHLC gitu teman-teman, open, high, low, close ya gitu. Nah kalian lihat nih gitu ya, opennya di berapa, itu yang kita jadikan sebagai patokan dari OI data ini gitu teman-teman. Nah ini kebetulan kita punya harga tutup di 3760 ya. Di batas 3760 itu ada 3755 3775 3780 ya. Lalu kalau di sini kalau kita perhatikan sih ini cukup padat ya. Ini kalau dari ini pembeliannya di atas 3760 ada 3775 3780-an. Di atas itu ada di 3800 ya teman-teman, sama target itu 3790 ada, 3800 ada, dan 3810 sampai 3820 teman-teman ya gitu teman-teman. Oke. Nah di atas 3820 itu memang angkanya ada ya 3825 3830, cuma paling menonjol di sini adalah di 3820. Maka untuk saat ini yang saya jadikan sebagai target ya atau patokan dia untuk naik itu ada di 3820 ini teman-teman. Oke lanjut lagi ya, sekarang kita mau cek lagi nih. Nah ini kalau kita lihat lagi ini harga tutup ya. Nah kalau di bawah 3760 ya, di bawah 3760 itu ada dari 37750 ya,
kemudian 3740 dan 3730. Memang kalau kita lihat dari open interest data yang ada untuk saat ini memang agak terkesan sepi gitu teman-teman ya untuk bagian bawah, karena memang kebanyakan mereka masih mengisi di atas lagi. Artinya memang secara data pun kalau kita pegang untuk saat ini masih netral to bullish teman-teman gitu untuk datanya dia gitu. Lalu terendahnya sih di 3700, cuma memang paling memungkinkan untuk saat ini dia turun terdekat itu 3730 gitu, karena di sini ada 124 ya pembagian put money-nya gitu teman-teman ya. Nanti kita cek lagi di hari Senin. Oke, nah jadi data clear ya, news juga clear. Sekarang kita masuk ke bagian analisa. Nah ini analisanya ya, saya secara teknikal sini kita pakai time frame 4 jam ya supaya enak gitu. Nah ini patokan saya 3820 udah saya ambil di sini ya, 3820 ya udah saya patokin. Lalu di sini ada resisten terakhir ya, ini resisten terakhir itu 3780 3791 teman-teman ya. Ini resisten terakhir dari mana? Dari bagian sini teman-teman ya gitu. Lalu ini support ya yang terdekat ya dari gold, ini bisa jadi support dari struktur harga baru ya, dengan catatan ya, dengan catatan dia berhasil break dari sini ya, dia bikin new ATH baru, berarti ini jadi support struktur harga gitu. Tapi selama ini belum bikin ATH baru ya, maka ini jadi support biasa, tapi dia jadi support yang cukup kuat. Kenapa? Karena dua kali ya harga mantul dari sini dan rally cukup besar gitu. Maksudnya kayak pelariannya ya, dia mantul terus dia naik gitu ya teman-teman ya. Nah itu lebih besar gitu. Artinya ini memang support yang cukup utama gitu. Di bawah ini sih sebenarnya ada gitu. Kalau kita ikuti metode FVG itu di sini. Nah kalau kita mau ngebuy metode FVG ya, fair value gap itu ada di 3713 sampai 3698 gitu. Nah ini adalah supportnya gitu sebenarnya ya, support FVG ya, berapa jam? 4 jam gitu di sini. Lalu the next supportnya lagi itu ada di sini teman-teman, 3667 ya sama 3658. Nah ini the next supportnya juga, support 4 jam dari fair value gap yaitu FVG teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau kalian main FVG ya mau main intraday, kalian jangan main di time frame 4 jam gitu, karena 4 jam itu biasa untuk lebih dari 1 hari karena nunggunya itu cukup lama gitu. Kalau mau intraday kalian bisa pakai 15 menit ya atau 5 menit, itu udah cukup kok gitu. Biasanya kita juga pakai ya, maksudnya saya kalau ada zona FVG atau apa, kalau kalian lihat ke video yang belakang gitu ya itu juga kalau ada zona pun baik itu QM atau FVG, tapi lebih banyak FVG karena kita dapat harian juga ya, itu juga biasa saya kasih ke kalian gitu teman-teman. Jadi untuk kalian penonton yang lama pasti udah paham lah gitu ya. Memang kebetulan untuk saat ini belum ada zona yang bagus lagi memang, karena memang posisi masih ATH begini gitu teman-teman ya. Nah kalian belum saya kasih lagi gitu. Kemarin kan kita ada bikin zona juga nih seperti ini ya. Jadi cuma kan ini belum kena gitu. Oke. Nah ini kalau kita lihat di ya secara struktural memang gold ini ada potensi dia seperti ini. Ya dia potensi untuk lanjut naik lagi 3820 is on target ya, ketika dia bisa break di atas 3780 dan bertahan di atas 3780 dengan break lanjutan 3790 itu on point, pasti 3820 terkejar gitu teman-teman. Lalu ini ya support, dua support yang di bawah, dan terakhir di sini ada support lagi ya dari FVG, ini bertepatan dengan area QM apa ya, ini bullish engulfing ya teman-teman ya. Sini engulfing, nah ini ada QM lagi FVG support gitu teman-teman. Jadi ada 3 zona yang memang patut kita perhatikan untuk jadi kesempatan kita untuk masuk long ya teman-teman ya. Gitu. Oke, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan ya, supaya video yang nggak terlalu panjang juga biar kalian nggak bosan ya. Jadi mungkin itu dulu. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya akan tanya, silakan
tulis di kolom komentar ya, dan kalau misalkan ada yang mau saya tambahkan nanti akan saya tambahkan lewat channel Telegram Juno Trading ID. Jadi kalian jangan lupa untuk di subscribe channel Telegram Juno Trading ID. Oke teman-teman. Nah nanti saya juga mungkin akan tambahkan juga lewat short gitu teman-teman ya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya. Oke, thank you and see you on the next video update.